semuanya, apa kabar hari ini? Enci doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran IPS kelas 7 bersama saya. Kali ini kita akan belajar materi baru bab 4, yakni kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Sebelumnya kita sudah belajar materi bab 3, yakni aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kali ini kita akan melanjutkan bab baru di semester genap ini, dan ini adalah materi terakhir di kelas 7. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian masa praaksara, mendeskripsikan periodisasi masa praaksara di bumi, mendeskripsikan periodisasi masa praaksara Indonesia, mendeskripsikan masuknya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, mendeskripsikan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia pada masa praaksara, mendeskripsikan proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, mendeskripsikan masuknya agama Islam ke Indonesia, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Nah, untuk bab 4 ini dia terbagi menjadi 3 subbab, yakni yang pertama kehidupan manusia pada masa praaksara, dan kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Yang terakhir ada kehidupan masyarakat masa Islam. Nah, anak-anak semuanya, berhubung materinya ini sangat banyak ya, cukup padat, jadi Enci akan membagi materinya itu berdasarkan subbab. Dan di subbab itu Enci bagi lagi materinya seperti misalnya di subbab A. Ini dia nanti ada materinya sampai 4 ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas 2 sub materi dulu di sub A. Minggu depan kita akan melanjutkan materi 3 dan 4. Oke, langsung saja anak-anak semuanya kita mulai ya. Sebelumnya Enci akan bertanya dulu. Anak-anak pernah pergi ke museum? Kalau pernah pergi ke museum, pasti pernah melihat benda-benda seperti ini ya. Jadi contoh gambarnya nanti akan ditayangkan di slide berikut. Nah, benda-benda yang ada di sana itu berupa fosil, yaitu sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah membantu. Lalu ada juga artefak. Nah, artefak ini adalah seperti alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Lalu ada juga yang berupa tulisan seperti prasasti dan naskah kuno. Jadi melalui benda-benda yang kita lihat di museum itu, kita bisa tahu bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman dahulu, khususnya di Indonesia. Jadi, kehidupan manusia di Indonesia telah ada pada zaman dahulu. Itu diawali dengan masa praaksara namanya, yaitu suatu masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Lalu dilanjutkan dengan masa Hindu-Buddha yang ditandai dengan berkembangnya unsur-unsur kebudayaan, dan selanjutnya masa Islam yang ditandai dengan berkembangnya unsur-unsur Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, jadi bagaimanakah perkembangan masyarakat di Indonesia pada masa-masa tersebut? Lalu, bagaimanakah perkembangan peradaban mereka? Nah, kita akan belajar di bab 4 ini. Oke, kita langsung saja masuk di sub A. Jadi di sub A itu adalah kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, terbagi menjadi 4 materi. Untuk video kali ini, Enci akan membahas materi 1 dan 2, yaitu
mengenal masa praaksara dan periodisasi masa praaksara. Minggu depan kita akan melanjutkan materi 3 dan 4. Oke. Yang pertama adalah mengenal masa praaksara. Masa praaksara ini dia merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian yang dimaksud dengan praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara juga disebut dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Lanjut, mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dengan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan, maka biasanya mereka akan meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Jadi, dari catatan tersebut, kita bisa mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu itu seperti apa. Jadi dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Jadi, masa praaksara dimulai sejak ada manusia. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Oke, anak-anak bisa paham ya kapan dimulainya ketika ada manusia, kapan berakhirnya ketika sudah mengenal tulisan. Maka berakhirlah masa praaksara. Nah, masa praaksara setiap bangsa itu berbeda, tidak sama ya. Misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kita masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Nah, hal ini diketahui dari Yupa atau batu bertulis peninggalan Kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Beda ya, setiap negara, setiap bangsa itu beda akhir dari setiap masa praaksara mereka. Pada masa praaksara, manusia belum mengenal tulisan, maka tidak ada peninggalan tertulis dari masa praaksara. Lalu, bagaimanakah cara mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Artefak adalah membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia, dan fosil membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Nah, kita bisa tahu dulu manusia yang hidup di masa praaksara itu bentuknya dan ukurannya itu seperti apa, tinggi tubuhnya, sekian sentimeter dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu pertumbuhan fisiknya. Nah, ini contoh
gambarnya. Di bawah ada fosil manusia purba dan fosil hewan. Nah, siapa nanti yang akan menemukan? Lalu dia yang akan meneliti. Itu namanya arkeolog. Berikut artefak. Nah, jadi manusia purba dulu itu kan dia belum mengenal seperti ala-ala kita yang seperti ala-ala yang kita gunakan saat ini ya. Jadi dari batu, dari tulang belulang. Nah, mereka gunakan itu sebagai alat perkakas rumah tangga mereka. Jadi anak-anak semuanya untuk membedakan masa praaksara itu sebelum mengenal tulisan, apa buktinya? Fosil, alat-alat dari tulang atau artefak. Masa praaksara sudah mengenal tulisan, apa buktinya? Nah, itu prasasti dan ada naskah kuno. Ya, anak-anak bisa tahu perbedaannya, ya. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu tentang periodisasi masa praaksara. Jadi, untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan itu dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Oke, yang periode secara geologis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita masuk yang pertama, periodisasi secara geologis. Jadi, geologis itu berdasarkan perubahan-perubahan muka bumi ya. Jadi, proses permukaan bumi itu terbagi atas beberapa fase perubahan atau dari zaman satu ke zaman berikutnya, memakan waktu yang lama, nah ya, sampai jutaan tahun bahkan. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode. Dia ada zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman Neozoikum ini terbagi lagi dalam 2 bagian, yaitu zaman Tertier dan Kuartier. Nah, ini adalah zaman Kuartier, mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Nah, seperti apa sih perbedaan dari keempat periode ini? Kita lihat ya. Periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis. Yang pertama kita lihat adalah zaman Arkaikum. Merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Waktu itu kulit bumi masih sangat panas. Jadi pada zaman Arkaikum ini belum ada tanda-tanda kehidupan di atasnya. Lalu kesekian tahun berikutnya masuk ke zaman Paleolitikum. Kita masuk pada zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Di zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Antara lain, munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Nah, ini mulai muncul hewan-hewan kecil. Lalu kita masuk pada zaman Mesozoikum. Nah, zaman ini adalah zaman kehidupan pertengahan ya, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Nah, di sini juga kita mengenalnya dinosaurus. Di samping itu juga mulai muncul berbagai jenis burung.
zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Oke, kita masuk pada zaman Neozoikum atau zaman Kenozoikum. Nah, untuk zaman ini di mana zaman kehidupan baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu, dibagi menjadi dua, yaitu zaman tertier dan kuartier. Zaman tertier ini adalah jenis-jenis reptil besar, yaitu dinosaurus. Itu udah mulai punah dari bumi ya, dan umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa. Lalu zaman kuartier, zaman ini berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Nah, ini dia zaman yang sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di bumi. Kita masuk yang B, periodisasi secara arkeologis. Kalau yang sebelumnya tentang geologis itu berdasarkan perubahan bentuk muka bumi. Nah, kalau yang secara arkeologis ini dia berdasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Nah, berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, jadi masa praaksara ini dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, kita masuk pada zaman batu. Zaman batu ini adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia itu terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu ini dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, untuk Paleolitikum ini dia berasal dari kata paleo, artinya tua, dan litos yang artinya batu, sehingga disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaannya disebut sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kemudian kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau yang disebut dengan nomaden, memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Kemudian alat-alat yang digunakan pada zaman ini dia terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapas perimbas atau alat serpi. Lalu masuk ke zaman Mesolitikum. Nah, Mesolitikum ini artinya tengah, dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut dengan zaman batu tengah. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Joken Modiner atau sampah dapur, dan kebudayaannya Abris Sous Roche, yaitu gua tempat tinggal. Nah, untuk hasil kebudayaannya adalah kapak genggam, batu pipisan, alat-alat dari batu seperti ujung panah, plakes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Lalu muncul lagi zaman Neolitikum. Nah, Neolitikum ini berasal dari kata neo. Neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Neolitikum berarti
zaman batu baru. Nah, disinilah mereka mulai menetap hidupnya, dan di sini mereka sudah mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan yang bercocok tanam. Hasil kebudayaannya yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, anak-anak bisa lihat kan bentuk alat-alatnya sudah lebih bagus lagi. Tadi kan batunya masih kasar dan yang ini sudah semakin halus dan semakin diasah. Oke. Lalu ada zaman megalitikum. Megalitikum ini berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Jadi megalitikum berarti batu besar. Tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar, dan ini erat kaitannya dengan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jadi di sini itu manusia sudah mulai percaya terhadap roh-roh nenek moyang. Nah, zaman megalitikum ini ditandai dengan pertama adanya menhir, tugu atau batu yang ditegakkan di suatu tempat yang memperingati orang yang sudah meninggal. Lihat contoh gambarnya di samping ya. Kemudian ada dolmen, bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Kemudian ada waruga. Nah, waruga ini adalah peti batu dalam ukuran yang kecil bentuknya. Lihat contoh gambar di samping. Kemudian ada sarkofagus, bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Kemudian ada punden berundak, bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian ada patung atau arka. Bentuk patung masih sangat sederhana, umumnya berbentuk binatang atau manusia. Nah, kita masuk ke zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Di zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini diantaranya adalah kapak corona atau kapak yang menyerupai corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa atau kapak sepatu. Lanjut, kita masuk yang terakhir, yaitu periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, ini dia berdasarkan perkembangan kehidupan manusia itu dibedakan menjadi 3. Ada masa berburu mengumpulkan makanan, dibagi menjadi 2 tingkat. Menjadi 2, ada tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Selanjutnya ada masa bercocok tanam dan masa perundagian. Kita lanjut pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum, hidup menggembara, pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Sebagian pemburu binatang dan penangkap ikan.
mereka juga meramu, yakni mencari dan mengumpulkan makanan. Kehidupan sosialnya masih sangat bergantung pada alam, ya. Jika sumber makanan di sekitar tempat mereka menipis atau sudah habis, mereka berpindah ke tempat yang lain. Kemudian kehidupan budayanya selalu berpindah-pindah tempat, mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dari kayu dan masih berbentuk kasar. Alat-alat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Alat-alat batu ini terdiri dari kapak perimbas, kapak genggam, dan lain-lain, alat serpih yang digunakan untuk pisau, mata panah, dan lain-lain, dan alat dari tulang dan kayu. Nah, kemudian masuk pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum, manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Sudah dapat melukis di dinding gua dan batu karang. Kehidupan ekonominya sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangkan binatang. Kemudian kehidupan sosialnya masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Kehidupan budayanya, mereka melukis sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Kemudian membuat alat-alat atau perkakas lebih halus daripada masa sebelumnya. Alat-alat tersebut antara lain adalah kapak Sumatera dan alat tulang sampung, yaitu alat yang terbuat dari tulang dan tanduk digunakan sebagai penggali umbi-umbian. Nah, untuk masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembang. Biakan binatang ternak sudah hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. Lalu kehidupan ekonomi mereka itu, manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam, sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Kemudian, kehidupan sosial. Mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan, lalu membabat hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, membangun rumah atau membuat perahu dilakukan oleh laki-laki, adapun perempuan melakukan kegiatan menabur benih di ladang yang sudah disiapkan, merawat rumah, dan lain-lain. Kemudian kehidupan budayanya, manusia semakin mahir membuat berbagai alat-alat atau perkakas yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam, seperti kapak persegi, kapak lonjong, persiapan, dan lain-lain. Dan berkembang kepercayaan terhadap roh sehingga mulai melakukan upaya penguburan. Mulai berkembang pula tradisi pendirian-pendirian bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Kemudian masuk pada masa Perundagi. Semasa dengan
zaman perunggu. Kata perundagi berasal dari bahasa Bali, undagi, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Nah, kehidupan ekonomi mereka adalah kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan pada masa ini perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau tempat-tempat yang jauh, yakni antar pulau. Kemudian kehidupan sosial mereka hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam, seperti kelompok petani, pedagang, dan kelompok undagi atau pengrajin atau tukang. Kehidupan budayanya adalah manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas, dan pada masa ini berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir, seni patung, dan seni bangunan mengalami perkembangan. Terdapat perkembangan seperti meningkatkan pemahatan arka dan pendirian bangunan batu untuk pemujaan.